Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Hari ini Sabtu 25 Februari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau memberkati dan melindungi istirahat kami semalam, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun untuk memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang akan kita baca bersama-sama diambilkan dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakannya di 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Judul renungan hari ini adalah kasih yang diwujud nyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Terdapat dalam Matius 24 ayat 12. Orang tidak lagi peduli terhadap sesamanya karena fokus hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Kata kasih acap kali hanya sekedar slogan yang tidak berhenti digembar-gemborkan, tetapi tidak ada wujud nyatanya. Jadi hanya diomongkan, tapi tidak ada yang dilakukan. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa kasih yang dipendam itu tidak lebih dari sebuah kebohongan. Jadi, kasih itu harus diekspresikan dalam suatu tindakan nyata. Dalam kehidupan Kristiani, mengasihi bukanlah suatu perbuatan pilihan atau perbuatan mana suka yang ditawarkan oleh Tuhan, tetapi perbuatan wajib yang harus menjadi bagian dari hidup kita. Pada dasarnya, perbuatan kasih itu meliputi 3 kepedulian, yaitu peduli pada penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, dan peduli pada keselamatan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan yang jahat. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. Dari ayat yang ke-13 dan 14. Kalau orang dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan, firman Tuhan mengajarkan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kehendak Tuhan adalah kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, suka menolong orang lain. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dari ayat yang ke-17. Banyak orang suka menunda-nunda menolong orang lain dengan alasan bahwa kebutuhan sendiri saja belum cukup. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27 mengingatkan hal itu. Orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemericik. Saat ini, bulan Februari, banyak orang mengatakan kalau bulan ini bulan kasih. Tetapi bagi kita dapat melakukan atau berbuat kasih itu setiap saat.
Terlebih saat ini di masa Prapaskah, kembali kita diingatkan bagaimana mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.